29 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Angkatan 2020. Saya di sini mau menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi. Apa sih ragam bahasa? Ragam bahasa adalah bahasa variasi, bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Di sini kita membicarakan ragam berdasarkan waktu dan kondisi. Mungkin ada ragam bahasa yang tulis secara lisan, contohnya seperti berbelanja di pasar dan di supermarket. Itu berbeda. Kenapa? Karena setiap tempat mempunyai kenyamanan dan kelengkapan produknya sendiri-sendiri. Bahkan keuntungan tempatnya pun berbeda. Biasanya kalau di pasar kita bisa memilih bahan-bahannya itu langsung diambil oleh kita. Bahkan sayur-sayuran pun itu ada yang fresh, ada yang tidak. Bahkan ada yang layu saking tersimpan lamanya. Penjual di pasar tradisional pun berasal dari berbagai daerah. Biasanya kan ibu-ibu suka banget ya tawar-menawar, apalagi masalah sayur, itu pasti. Nah, gimana kita berbelanja itu di supermarket? Tentu berbeda, karena sana itu sudah dibungkus dan ditimbang dan dilabel harga oleh karyawan supermarketnya. Bahkan supermarket itu sendiri tidak ada ditawar-menawar, bahkan bisa dibilang memiliki promosi yang luas. Maka dari itu memiliki persaingan yang ketat oleh pedagang-pedagang yang lain. Bahkan fasilitas dan kebersihannya pun berbeda. Semisal kita beli di pasar, pasti paling pertama menanyakan harga, jenis sayuran, kualitas, dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan dan contoh dari saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Setiawan, nama dan NIM 2020 410090. Saya jurusan manajemen kelas pagi dari Universitas Dharma Persada, Fakultas Ekonomi. Kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja ragam-ragam bahasa Indonesia secara waktu dan kondisinya. Berikut video-videonya. Di sini aku mau memberikan contoh transaksi di sebuah warung Tegal dan juga di sebuah warung masakan Padang. Berikut videonya. Topinya 10.000 ya. Mas, topi sama topinya. Cepat tadi, saya pakai pelan. Dari dua video tersebut, saya sudah menggambarkan secara formal maupun non formal bagaimana cara transaksi memesan makanan di sebuah warung. Mantap jiwa. Saya juga di sini akan memberi contoh bagaimana ragam bahasa dalam kondisi yang formal sebagai penggunaan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, yaitu bagaimana cara melobi Ibu Wadek 2 Fakultas Teknik Universitas Dharma Persada. Jadi gini, pertama penjelasan dulu apa maksud tujuan untuk meng-WA Ibu Deti tersebut, dan kemudian menggunakan salam, kenalkan diri, dan kemudian kayak gini contohnya. Tapi hari ini bisa Bu. Lalu Bu Detinya jawab, ya gak bisa, masuk kampus harus pakai izin. San, udah Bu, dan ibu dia bilangnya ibu sedang di luar kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raffi Haikal dengan NIM 2020-410126 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tahun angkatan 2020.
Di sini saya mau menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Di sini kita membicarakan ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi. Ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi terdiri atas ragam bahasa Indonesia lama, dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Ciri ragam bahasa Indonesia lama masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu inilah yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia baru. Penggunaan ragam bahasa Indonesia baru dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sampai dengan saat ini, mulai pertumbuhan dan perkembangan bahasa yang beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Mungkin ada ragam bahasa yang ditulis secara lisan. Contohnya, saya memiliki contoh seperti tukang kopi keliling dengan kopi yang ada di kafe. Itu berbeda, karena setiap tempat memiliki kenyamanan dan kelengkapan fasilitasnya masing-masing. Bahkan keuntungan tempatnya pun berbeda. Biasanya, jika beli di tukang kopi keliling, harga relatif lebih murah. Ditempatkan dalam wadah yang lebih sederhana, dan kita ngopi tidak bisa di satu tempat sesuai adanya tukang kopi tersebut. Sedangkan di kafe harga relatif lebih mahal, tetapi fasilitas yang didapat lebih nyaman seperti meja, bangku, wifi, AC, dan mendapatkan pelayanan, sikap dan tutur kata bahasa yang lebih baik. Menggunakan dialog bahasa yang tidak formal. Contoh dialog percakapan di kopi keliling. Bang, mau mesen kopi dong. Tukang kopi keliling, mau beli kopi apa bro? Panas apa dingin? Saya menjawab, good day bang, pakai es. Tukang kopi, siap bro, ditunggu ya. Nah, sedangkan dialog percakapan di kafe menggunakan bahasa yang lebih formal. Contohnya, pelayan kafe, selamat siang, ini daftar menunya, silakan dilihat. Saya mau pesen ice coffee latte-nya 1. Pelayan kafe, ada tambahan pesanan yang lain tidak? Tidak, ini saja, terima kasih. Pelayan kafe, baik, silakan ditunggu. Seperti itulah contoh perbedaan dialog percakapan antara tukang kopi keliling dan yang ada di kafe. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Satria Mursid, NIM 2020410130 dari Prodi Manajemen Tri 2P. Pada materi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai ragam bahasa berdasarkan kondisi. Ragam bahasa adalah modifikasi bahasa dari maksud si pengguna. Ini bisa berbeda dengan setiap masalah, budaya, lawan bicara yang dibicarakan. Harus sesuai dengan kebutuhan pengucap. Dalam hal ini, ragam bahasa berdasarkan kondisi, perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Seperti contohnya ketika kita berbicara dengan teman, berbeda saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Contoh lain, penuturan bahasa lisan saat kita melamar satu pekerjaan, di mana kita menggunakan bahasa yang resmi, baku, dan sopan. Berbeda dibandingkan saat kita berdiskusi atau bercengkrama dengan teman. Ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi memiliki ciri-ciri memerlukan lawan bicara 2 orang atau lebih. Ciri yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Misal saat kita di kondisi keramaian, biasanya akan menggunakan intonasi yang lebih keras. Ciri yang ketiga, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Namun jika dilihat dari macam-macam ragam bahasa dibagi 2, yaitu bahasa lisan dan non-lisan, yang berarti bisa menggunakan alat bantu berupa simbol atau alat komunikasi handphone. Khususnya pada saat kondisi seperti ini,
dimana berkomunikasi lebih sering dengan menggunakan alat bantu handphone. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam ragam bahasa berdasarkan kondisi adalah topik yang dibahas, dimana harus sesuai dengan topik yang dibicarakan. Lalu lawan bicara, dimana pada saat kita berbicara dengan orang tua seperti tadi harus menggunakan kalimat yang lebih sopan, berbeda saat kita berbicara dengan teman sebaya. Lalu media yang digunakan seperti tadi, apakah secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan handphone ataupun media sosial lainnya. Lalu lingkungan sekitar, seperti pada saat kita di lingkungan sekolah mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, namun pada saat kita berada di lingkungan di luar sekolah atau kampus mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang santai. Lalu hal yang harus diperhatikan juga adalah situasi saat pembicaraan terjadi. Pada saat diskusi mungkin bahasa yang digunakan santai, namun pada saat membahas hal-hal yang penting atau mendesak mungkin dengan menggunakan bahasa yang tegas. Jadi sekian dari saya, menurut saya seperti itu ragam bahasa berdasarkan kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kenawaidah, NIM 2020410084 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Angkatan 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Akan tetapi perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing. Seperti contoh adalah ketika kita berbicara fisikawan, maka terdapat kata-kata yang jarang didengar, contohnya deskripsi, inferensi, dan lainnya. Atau ketika kita bicara dengan pengamat ekonomi, maka kita akan mendengar kata inflasi, kuartal, dan resesi, dan semacamnya. Penggunaan kata-kata tersebut termasuk ke dalam ragam dari bahasa Indonesia. Ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan orang kedua atau teman bicara. Yang ketiga, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan keempat, kita harus mengalihkan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Keempat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Dan kelima, kesalahan dapat dilangsung koreksi. Dan keenam, dapat dibantu oleh gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Ragam bahasa berdasarkan waktu dan kondisi perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, topik yang sedang dibahas. Kedua, hubungan antara pembicara. Ketiga, medium yang digunakan. Keempat, lingkungan. Atau kelima, situasi saat pembicara kan terjadi. Contohnya, saat saya membeli es di tukang jualan dengan gerobak, saya akan berbicara dengan bahasa yang biasa. Bang, saya beli es potongnya rasa coklat 5.000 ya bang. Nah, pasti berbeda. Jika saya membeli es krim di mall, saya pasti akan menggunakan bahasa yang lebih teratur. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.